kabarnya hari ini? Semoga dalam perlindungan Tuhan senantiasa sehat selalu dan juga semakin semangat mengikuti pembelajaran agama. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 4 ya. Namun sebelum kita melanjutkan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu yang begitu luar biasa mengalir di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami anak-anak-Mu akan mengawali aktivitas kami, yaitu belajar. Kami mohon sertailah kami, dampingilah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran kami, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan juga kami dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan kepada kami. Sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, seperti yang Ibu katakan bahwa hari ini kita melanjutkan materi kedua di bab 4, yaitu dengan tema bersahabat. Semua siswa pasti memiliki yang namanya sahabat. Tidak ada yang tidak memiliki sahabat ya. Nah, bagaimana tentang materi bersahabat ini? Marilah kita mulai membahasnya, oke? Pada umumnya setiap orang ingin memiliki banyak sahabat, tentu ya. Tidak ada yang ingin memiliki banyak musuh. Itu orang yang aneh kalau ingin memiliki banyak musuh. Namun, pemahaman tentang sahabat seringkali masih terbatas pada kriteria yang menurut kita misalnya cocok dengan kita. Misalnya apa? Misalnya memiliki hobi yang sama, harus pandai, harus pintar, sepaham, dan juga bisa membahagiakan ya. Itu misalnya salah satu contohnya. Kemudian pemahaman tentang persahabatan seringkali juga masih terarah kepada kepentingan diri kita sendiri, yaitu tadi misalnya contoh, kita harus memiliki sahabat yang pintar misalnya, yang punya banyak uang misalnya, supaya saya nanti bisa mencontek, atau saya bisa nanti kalau teman saya banyak uang saya bisa kecipratan, atau saya bisa memanfaatkan. Itu pemahaman sahabat yang salah ya. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Dalam artian kita hanya memanfaatkan sahabat kita. Persahabatan sejati bukanlah hanya pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Sahabat sejati adalah persahabatan yang mengembangkan kehidupan bersama menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Sahabat sejati adalah sahabat yang sanggup bertahan, mendampingi kita ketika kita mengalami kegagalan ataupun keberhasilan dalam hidup kita. Nah, itu sahabat sejati ya, yang tidak pernah memanfaatkan, yang tidak pernah mementingkan diri sendiri. Nah, sahabat sejati itu seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia akan senantiasa mendampingi, baik itu dalam suka maupun duka. Dia tidak akan pergi ketika kita mengalami atau tertimpa yang namanya duka ya, atau kita sedang bersedih, dia tidak akan pergi. Dia akan setia mendampingi kita, menguatkan kita, serta memberikan solusi yang baik ketika kita menghadapi masalah. Nah, itu yang disebut dengan sahabat sejati. Siswa-siswi sekalian, bagaimana iman Kristiani menawarkan prinsip-prinsip persahabatan yang lebih baik dari yang sering dipahami remaja. Hal ini dapat direfleksikan atau diteladani dalam persahabatan antara Daud dan Yonatan. Nah, itu ya yang patut kita teladani, yaitu dari persahabatannya Daud dan Yonatan. Nah, itu dapat
kita baca, nanti ketika kita meeting kita akan membacanya dari 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4, kemudian bab 20 ayat 1 sampai 43. Nah, anak-anak semua bisa membacanya terlebih dahulu sebelum kita membahas ketika meeting nanti. Yaitu terdapat dari 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4 dan juga bab 20 ayat 1 sampai 43. Nah, di situ dikatakan dari kisah tersebut ada beberapa segi pandangan ajaran umat Kristiani tentang persahabatan. Ada dua ya. Ada dua pandangan. Yang pertama, persahabatan mengandalkan kejujuran dan keterbukaan untuk saling membangun. Kemudian yang kedua, persahabatan perlu didasari oleh kebenaran yang tidak dapat dikalahkan oleh ikatan apapun, baik ikatan darah, ikatan fungsional maupun ikatan-ikatan lainnya. Nah, dua persyaratan tadi itu sudah ada pada persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, persahabatan sejati adalah persahabatan yang sungguh-sungguh berorientasi atau tertuju ya, atau terarah pada orang yang dikasihinya itu ya. Tidak saling memanfaatkan, tidak saling menyakiti, tidak saling menjatuhkan dan sebagainya, tetapi terarah, tertuju kepada hal yang baik untuk orang yang dikasihinya. Nah, ciri-ciri persahabatan yang sejati adalah yang pertama, persahabatan yang memampukan dirinya untuk berbuat tanpa pamrih, menolong sahabatnya tanpa mengharapkan pamrih ya. Yang kedua, berani meninggalkan dirinya sendiri demi sahabatnya, tidak hanya bersama di kala suka itu ya, tidak hanya datang ketika bahagianya saja, ketika sedihnya pergi atau hilang begitu saja. Kemudian yang ketiga, tetap hadir terutama saat duka menimpa itu ya. Bagaimana ketika sahabat kita sedang bersedih, sedang mengalami musibah, bagaimana kita sebagai seorang sahabat itu tetap ada, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan solusi ya, supaya sahabat kita itu tetap kuat. Nah, kemudian yang keempat, berani berkorban segalanya demi sahabatnya gitu ya. Nah, gambaran sahabat sejati paling nyata ada dalam diri siapa? Ada yang tahu gambaran sahabat sejati? Nah, gambaran sahabat sejati itu ada dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah sahabat sejati manusia. Kita bisa buktikan dengan apa? Dengan Yesus rela berkorban nyawanya demi cintanya terhadap manusia. Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia agar semakin dekat dengan manusia, agar dapat hidup bersama manusia. Bahkan Yesus rela wafat di kayu salib, sengsara, menderita, mengorbankan nyawanya hanya karena cintanya kepada manusia. Yesus menganggap bahwa manusia adalah sahabatnya. Siswa-siswi sekalian, perlu kita ketahui bahwa persahabatan sejati tidak dibangun demi kesenangan pribadi atau untuk waktu yang sesaat saja, tetapi persahabatan itu berlangsung terus-menerus, bila perlu sampai akhir hayat ya. Itu yang diinginkan dan yang disebut dengan persahabatan sejati. Persahabatan sejati adalah persahabatan yang dilandasi iman. Ingat sekali lagi, persahabatan sejati itu persahabatan yang dilandasi dengan iman akan Yesus Kristus ya, yang lebih dahulu mengasihi dan menjadikan sahabat manusia. Seperti dikatakan tadi,
Allah kemudian menyerahkan putranya yaitu Yesus Kristus karena mereka menganggap bahwa manusia adalah sahabat sejati ya. Nah, persahabatan sejati dapat pula terpengaruh oleh hal-hal buruk seperti halnya persahabatan biasa. Nah, oleh karena itu, persahabatan sejati hendaknya selalu kita usahakan untuk dikembangkan dengan cara. Nah, ada caranya untuk mengembangkan persahabatan agar tidak mudah dipengaruhi ya. Yang pertama, berusaha mengenal sang sahabat secara mendalam sehingga dapat sehati sejiwa memahami harapan, kesulitan, kegembiraan, dan kesedihan agar dapat membantu secara tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berefleksi dan berdoa agar yang kita lakukan dan dilakukan oleh sahabat dalam persahabatan itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu seperti dikatakan tadi, persahabatan itu harus dilandasi dengan iman. Nah, sebelum kita melakukan segala sesuatu, hendaknya kita berefleksi terlebih dahulu. Kita berdoa memohon petunjuk dari Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini benar-benar bermanfaat bagi sahabat saya atau merugikan dalam persahabatan? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa Yesus adalah sahabat sejati. Sahabat yang setia, yang tidak pernah mengkhianati manusia. Justru sebaliknya ya, manusia yang mengkhianati Yesus. Oleh sebab itu, mulai dari hari ini, bagaimana cara kita agar menjadi sahabat sejati bagi Yesus? Dengan cara apa? Dengan cara berusaha hidup lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Yesus. Siswa-siswi sekalian, sampai di sini dulu materi kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua agar kita semakin dapat membangun sebuah persahabatan sejati seperti apa yang dikatakan oleh buku tadi, di dalam buku tadi ya. Nah, untuk itu terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa dan belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna di dalam kehidupan kami. Sebab Dikaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dulu materi dari Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.